Pemirsa, saat lingkungan hidup memburuk, kehidupan manusia makin terpuruk. Sekjen PBB bahkan menyebut umat manusia tengah menuju neraka iklim. Di tengah rendahnya komitmen perbaikan iklim dari negara-negara industri, Indonesia mendapat apresiasi sebagai negara terunggul dalam menekan deforestasi. Porak-poranda, itulah dampak banjir dan longsor di Kebumen, Jawa Tengah. Hujan deras mengakibatkan tebing di kawasan wisata Pantai Ayah longsor hingga merusak 12 warung dan sejumlah perahu nelayan. Banjir bandang juga menerjang 5 desa di Kalibaru, Banyuwangi, Jawa Timur. Akibatnya sejumlah jembatan dan puluhan rumah rusak parah. Di ibu kota, hujan deras juga mengakibatkan sejumlah kawasan di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan terendam banjir. Indonesia termasuk negara yang sangat terdampak perubahan iklim. Yang dirasakan masyarakat, kejadian bencana hidrometeorologi terus meningkat. Pekan ini saja, cuaca ekstrim mengakibatkan sejumlah bencana di berbagai penjuru Nusantara. Di Mamasa, Sulawesi Barat misalnya, hujan deras memicu tebing longsor hingga memutuskan jalan poros dan membuat 3 desa terisolir. Hujan deras di Tanjung Jabung Timur, Jambi juga membuat Sungai Batanghari meluap. Akibatnya, berbagai aktivitas warga terganggu. Salah satunya adalah resepsi pernikahan yang terpaksa tetap digelar di tengah genangan banjir. Sementara di Semarang, Jawa Tengah, banjir bandang di Sungai Beringin menghanyutkan 7 mobil warga di kawasan Ngalian dan Mangkang. Tak heran, saat membuka COP27 di Mesir pekan ini, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyatakan bahwa bumi dengan cepat menuju titik di mana kerusakan iklim tidak lagi dapat diperbaiki. Guterres bahkan menyebut umat manusia tengah menuju neraka iklim. The deadly impacts of climate change are here and now. Loss and damage can no longer be swept under the rug. It is a moral imperative. It is a fundamental question of international solidarity and climate justice. Those who contributed least to the climate crisis are reaping the whirlwind sown by others. And many are blindsided by impacts for which they had no warning or means of preparation. This is why I am calling for a universal early warning system coverage within 5 years. And it is why I am asking that all governments tax the windfall profits of fossil fuel companies. Let's redirect that money to people struggling with rising food and energy prices and to countries suffering loss and damage caused by the climate crisis. Pekan ini konferensi tingkat tinggi KTT Perubahan Iklim COP27 di Mesir dimulai. Senyum dan sapa para kepala negara memang menghangatkan suasana. Namun, penerus KTT Bumi ini kurang terasa gregetnya sebagai forum bersama untuk menyelamatkan kehidupan manusia. Menurut data, ada 5 negara yang masuk kelompok penyumbang terbesar emisi gas rumah kaca dengan total polusi 61%. Tiongkok atau China menjadi negara penghasil polusi terbesar dengan emisi 28%. Disusul Amerika Serikat dengan emisi 18%. Pada ranking ketiga negara terkotor di dunia ada India dengan emisi 7%. Pada ranking keempat ada Rusia dengan emisi 5% dan Jepang dengan emisi 3%. Selain itu, ada pula kelompok 15 negara penghasil emisi gas rumah kaca lainnya yang bila digabung menyumbang total 18%. Sedangkan negara-negara lain di dunia bila dijumlahkan hanya menghasilkan 21% emisi gas rumah kaca. Namun negara-negara industri penghasil emisi gas rumah kaca terbesar itu justru tidak menunjukkan keseriusan untuk mengatasi persoalan. Pemimpin Tiongkok Xi Jinping absen dari KTT COP27 yang berlangsung pekan ini di kota Samerseh di pesisir Laut Merah. Begitu pula dengan Perdana Menteri India, Narendra Modi yang tidak menghadiri COP27 tahun ini. Presiden Rusia Vladimir Putin juga memilih tidak hadir karena menilai COP27 tidak akan menghasilkan terobosan penting. Sedangkan Presiden Amerika Serikat Joe Biden hadir terlambat karena memprioritaskan agenda politik dalam negerinya. Tak heran bila dalam pembukaan COP27 Sekjen PBB menyebut bila umat manusia tidak sepakat bekerja sama, dampaknya adalah bunuh diri bersama. Humanity has a choice, cooperate or perish. It is either a climate solidarity pact or a collective suicide pact. Excellence,
Di tengah rendahnya komitmen perbaikan iklim dari negara-negara industri, Indonesia mendapat apresiasi sebagai negara terunggul dalam menekan deforestasi. Media internasional Washington Post menempatkan Indonesia dalam ranking teratas dalam menekan deforestasi. Salah satu strategi pemerintah untuk melestarikan hutan alam adalah melalui program perhutanan sosial. Dengan program ini, masyarakat adat mendapat pengakuan hak untuk mengelola hutan di sekelilingnya. Karena hutan menjadi sumber ekonomi, otomatis masyarakat adat menjaga kelestarian hutan. Indonesia juga membuktikan komitmen pengurangan emisi gas rumah kaca melalui transisi energi. Dalam forum KTT G20 bulan ini, Indonesia akan menampilkan pada dunia sebagai negara yang menyiapkan ekosistem kendaraan listrik. Presidensi G20 adalah kesempatan yang sangat baik bagi kita untuk menunjukkan berbagai komitmen terhadap pengurangan emisi CO2 melalui penggunaan mobil listrik selama KTT G20.